ente lebih tahu kapan kiamat itu akan terjadi. Ini pesanan sangat kuat ini. Pesanan ini dalam unsur akidah ini sangat kuat. Secara tidak langsung, dan ini akhirnya para ulama bisa menangkap pesan ini, bahwa ilmu tentang kiamat tidak ada satupun di bumi ini yang tahu kapan tepatnya kiamat itu. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang berani meramalkan kiamat, akidah kita selaku umat ahlus sunnah wal jamaah wajib menolak, menentang mentah-mentah. Ya, kita wajib menolak mentah-mentah. Siapapun orangnya, sakti mandaguna, karamahnya masya Allah, tidak basah oleh air, tidak terbakar oleh api. Dari sini ke Makkah cukup 1 detik. Al-Quran jangan ditanya, seluruh hadis dan kitab-kitab apapun dalam kepalanya semua. Kayak apa tuh, sumber data, sumber informasi dunia itu ada dalam kepalanya. Pokoknya udah luar biasa dah. Jenggotnya juga minta ampun dari sini sampai ke Padang. Kalau dia ngomong bisa keluar petir dari mulutnya. Seandainya demikian halnya, lalu dia berani mengatakan kapan kiamat akan terjadi, wajib kita sepakat menolak. Karena tentang kapan kiamat Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang kiamat. Ayyana mursaha. Kapankah kiamat itu akan terjadi? Ila rabbika muntahaha. Katakan pada mereka semua, Allah saja yang tahu kapan kiamat itu. Innama anta munziru may yakhshaha. Engkau hai Muhammad cukup pemberi kabar petakut bahwa kiamat itu pasti terjadi dan udah amat dekat. Begitu saja. Oke, setelah Nabi menjawab begitu, laki-laki ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Ciri-ciri bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Apa? Saat ditanya begitu, nah Nabi berkata, ini gue banget. Kalau ini pertanyaan ente, saya bisa menjawabnya. Jawaban Nabi dalam hadis ini simple, tetapi ini mengejutkan kita bak tegangan listrik. Apa jawaban Nabi? Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Tanda kiamat sudah sangat dekat adalah jika engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin. Mereka adalah para penggembala ternak, saking miskinnya tidak beralas kaki, nggak sanggup beli sendal, saking miskinnya. Telanjang dada, nggak punya pakaian yang cukup. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, awas ya, kalimat hadis yang kalimat terakhir ini nggak ada, hanya mafhum yang dapat ditimba dari hadis ini. Jika zaman itu sudah ditemukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Setelah Nabi menjawab demikian, laki-laki tadi langsung berdiri dan pergi. Rasulullah bertanya kepada Umar, ente tahu itu orang tadi siapa? Enggak ya Rasulullah. Yang lain dilihat oleh Rasulullah wajahnya nggak ada pada yang tahu. Kata Rasul, Umar, tangkap dia. Ambil tangannya, bawa kemari. Giliran kita yang tanyain itu orang siapa sih? Ternyata Rasul pun nggak tahu. Atau Nabi pura-pura nggak tahu yang pastinya. Umar, Bapak Ibu, jangan tanya Umar itu kalau jalannya. Niru Nabi abis. Kata sahabat, kalau Nabi itu kalau jalan Pak, kayak digulungnya jalanan. Berdebu tanah yang di belakang itu. Cepat itu kalau Nabi jalan ya. Jadi yang jalannya cepat, itu bukan jalan sunnah itu. Ya. Lah Umar cepat, apalagi langkahnya Umar. Waduh, langkahnya Umar bin Khattab itu hampir 2 kali langkah para sahabat. Para sahabat mengatakan, Umar bin Khattab kalau naik kuda perang, kuda dewasa, kuda perang, seandainya kedua kakinya tidak diletakkan di atas tirap, ya,
maka dibiarkannya kakinya bergelantung begitu, kudanya jalan, ujung dua kakinya ini bisa membuat dua garis di jalan loh. Masya Allah, gede ya. Cepat Umar menyusul. Laki-laki itu sudah nggak ada. Celingak, mana nih orang? Kalau kayak di Jakarta, oke lah, terlalu banyak gang-gang dan rumah-rumah yang rapat dan padat. Nah itu kan nggak gurun Sahara kemana-mana pemandangan kan. Akhirnya Umar datang, ya Rasulullah, he's gone. Dia udah pergi ya Rasul. Apa kata Rasul? Innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liwa'allimakum dinakum. Dia datang kemari atas perintah dari Allah sengaja untuk ngajarin kalian semua isi agama ini apa aja. Lah tadi isi agama Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Oke, kita kembali. Ini hadis sahih Imam Muslim. Hadis sahih Imam Muslim. Jawaban Nabi tadi apa? Bila engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere, miskin-miskin, pengembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga, membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini hadis sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, siapa yang engkau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba kaya raya. Dan mereka berlomba-lomba, serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapa yang kau maksud itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Oh, yuk kita lihat fakta. Arab yang sekarang dulu masih satu, namanya masih Jazirah Arab. Sebelum minyak bumi ditemukan, gimana keadaan negeri Arab dulu? Miskin. Gurun Sahara yang luas dan tandus gersang. Tidak ada mengisyaratkan dan menggambarkan adanya kehidupan dan masa depan yang bisa diharapkan. Betul? Tapi setelah minyak bumi di Jazirah Arab ditemukan, gimana yang terjadi? Ini negeri langsung menjadi kaya raya di dunia. Ya kan? Akhirnya mereka mendirikan negara masing-masing. 7 negara. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman. Masya Allah. Yuk kita lihat. Masing-masing negara ini di kota-kotanya mereka sedang membangun apa sekarang? Allahu Akbar. Sedang ada perlombaan yang serius menyemarakkan pembangunan yang keren-keren, megah-megah, mewah-mewah, mahal-mahal di setiap kota-kota mereka. Jangan jauh-jauh dah. Kita lihat saja dulu di sekitar Masjidil Haram. Apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi? Udah nggak usah saya terangin lagi dah. Semua kita sudah menyaksikan dan melihat Allah. Kemudian lihat di Madinah Al-Munawwarah, kayak tenggelam Masjid Nabawi, dikelilingi oleh hotel-hotel tinggi-tinggi, mewah-mewah, bintang 5 sekitar Masjid Nabawi. Riyadh, saat Pangeran Salman naik jadi gubernur di Riyadh, langsung Pak disulap itu kota Riyadh menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan lihat Jeddah. Gurun Sahara yang gersang dan tandus di Jeddah hari ini sudah menjadi kota yang sangat canggih dan menjadi persimpangan serta pusat perdagangan Timur Tengah malah. Tafadhol Pak ke Kuwait. Main-main ke Kuwait sesekali juga nggak apa-apa. Sengaja beli tiket pesawat ke Saudi. Niatkan transitnya di Kuwait. Pakai Kuwait Airlines. Hah? Ya. Bareng-bareng. Insya Allah siap. Main-mainlah di Kuwait. Apa yang Bapak Ibu saksikan di Kuwait? Nggak nyangka kalau kita sedang ada di Arab. Abu Dhabi. Kata orang, nggak sah atau belum dianggap, belum pernah ke Arab kalau nggak kenal kota Abu Dhabi. Kota impian. Kota yang penuh dengan gemerlapnya dunia. Dengan gedung-gedung tinggi yang menakjubkan. Dubai. Wow. Yang paling cocok dengan kalimat Dubai itu, wow. Ada apa dengan Dubai? Belum ada yang mengalahkan Dubai sampai saat ini. Justru gedung tertinggi di dunia nomor 1 itu bukan di mana-mana, tapi di Arab, di Dubai loh. Nama gedungnya adalah Burj Khalifah. Ketinggian gedungnya 828 meter. Di Dubai. Sudah selesai perlombaan ini? Belum.
di Jeddah sekarang, hampir mendekati, hampir masuk tahun